الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah kajian Jumat sore ini, biasanya Jumat malam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya pada juga rahmat yang Allah berikan, terkhusus pada hari-hari yang terbaik ini, pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, bahkan sudah sampai pada puncaknya, sampai di malam yang ke-29. Tapi sudah sangat dekat kita dengan akhir dari bulan Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menjamu bersama bulan Ramadan dengan berbagai amal ketaatan, dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita merasakan kesedihan yang mendalam karena bulan yang dirindukan sebentar lagi akan berpaling. Salawat serta salam semoga tercurah kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita cintai bersama, yang kita teladani sebagaimana Allah Ta'ala telah firmankan: laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi bagiannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Ini bagi setiap orang yang yakin serta berharap akan berjumpa kelak dengan Allah Ta'ala, serta mereka yang yakin akan adanya hari akhir. Wa dzakara Allah katsiran, dan mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali di hari yang terbaik ini, di hari Jumat, di waktu yang terbaik, di akhir saat ini menjelang Jumat, di akhir waktu di hari Jumat, di mana para ulama menafsirkan akhir waktu di Jumat adalah antara waktu asar sampai menjelang maghrib. Waktu yang mustajab untuk kita berdoa, sebagaimana kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Selanjutnya, Aisyah hadirin rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan Ramadan ini kita masih dapat bertolak ilmi, belajar serta mempelajari di antara ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkuat, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dahulu para sahabat ketika mereka bermajlis dengan Rasulullah, yang ada kala itu beberapa sahabat junior. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, "Jalasna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hasabira." Dahulu kami duduk bersama dengan Rasulullah, bermajlis dengan Rasulullah, sedangkan kami ini masih remaja menjelang balik. Fata'allamna al-iman qabla al-Qur'an. Maka bersama Rasulullah kami belajar tentang iman sebelum belajar Al-Quran. Fata'allamna al-Quran fazdadna bihi imanan. Barulah ketika iman tadi kuat, kemudian mereka belajar Quran. Setiap kali mereka belajar Quran, bertambahlah iman mereka kepada Allah. Inilah tujuan kita dalam thalabul ilmi. Tidak hanya sekedar dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak. Ada tujuan besar kalau kita belajar agar betul-betul kita menjadi bagian daripada hamba yang beriman, yang menambahkan iman di atas iman. Yang dengan iman dan ilmu itulah Allah akan mengangkat derajat para hambanya.
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladziina utul 'ilma, dan mereka orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah darajatin, dengan derajat yang tinggi, derajat yang banyak. Inilah keutamaan kita mempelajari ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasulullah, terkhusus pada bulan Ramadan ini yang kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ketaatan agar kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah serta mendapatkan maghfirah dari keberkahan yang menyelamatkan. Masyaallah, rahimani wa rahmatullah. Tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang selamat di akhirat dengan syafaat. Selamat di akhirat dengan syafaat. Karena kita sering mendengar kata syafaat, kita berselawat atas Nabi seraya berharap semoga nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Apa makna syafaat sendiri? Asy-syafa'ah diambil dari kata asy-syafa'. Asy-syafa' itu artinya adalah genap, lawan daripada al-witr. Di surat Al-Fajr Allah Ta'ala firmankan, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan juga yang ganjil. Maka makna syafa' secara bahasa adalah genap. Adapun secara istilah, syafa' itu adalah bantuan atau menjadikan sesuatu sebagai bantuan, sebagai menggenapkan yang ganjil menjadi genap. Dan yang dimuliakan Allah Ta'ala telah di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi yang lain, melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, dalam pembahasan tentang Asy-syafa'atul 'ammah li Nabiyyina Muhammadin li ahli al-mahsyar. Ini syafaat 'ammah, syafaat yang sifatnya luas, yang khususkan bagi Nabi Muhammad untuk mereka yang berada di padang mahsyar. Syafaat untuk apa Bapak Ibu? Syafaat untuk disegerakan hisab. Bahwa kita manusia ini akan mengalami dua kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah al-hayatud dunya, kehidupan di dunia yang begitu singkat, yang begitu cepat. Kehidupan yang kedua adalah perjalanan panjang yang bernama kehidupan akhirat. Dimulai sejak datangnya kematian, lalu masuk ke alam barzakh, lalu dibangkitkan di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar ini lamanya, kata Allah Ta'ala, 50.000 sanatin mimma ta'udun. Setara satu harinya dengan 50.000 tahun sebagaimana dalam hitungan kalian di dunia. Dan Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 47 sampai 48. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada hari kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau melihat bumi itu barizatan, akan nampak rata, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka. Siapa? Manusia seluruhnya. Min awalihim ila akhirih, dari yang pertama sampai yang terakhir. Fala mughadir minhum ahada. Tidak ada seorang pun, satu pun yang tertinggal. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dan mereka ditampakkan, mereka akan dibawa dikirim menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaffan, dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Dan Allah akan firmankan, sungguh kalian telah datang kepadaku sebagaimana aku ciptakan kalian pertama kali. Kita ketika telah mohon maaf,
Kita setelah itu apakah sudah berpakaian? Tidak berpakaian. Apakah beralas kaki? Tidak beralas kaki. Apakah sudah ditilang? Tidak bertilang. Itulah makna bahwa kita akan dibangkitkan sebagaimana pertama kita. Hufatan uratan ghurlan. Tidak beralas kaki, tidak mengenakan sehelai kain pun, dalam keadaan tidak tertilang. Namun tidak ada satu pun yang akan melihat aurat satu sama lain. Kenapa? Likulli baitin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena setiap insan, setiap orang di padang mahsyar itu akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Ya, sudah ditampakkan rekam jejaknya ketika di dunia, maka setiap orang sibuk bagaimana dia memikirkan nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun poinnya adalah bahwa setiap insan akan dikumpulkan di padang yang sama, di tempat yang sama, bernama padang mahsyar. Maka disebutnya dalam kitab At-Tadhkirah, riwayat daripada Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman birahmin." Suatu hari Rasulullah itu pernah dihadiahi sepotong daging. Sepotong daging. Farufi'a ilaihi bira'. Maka dihidangkanlah untuk beliau bagian dari daging tersebut berupa bira'. Bira' itu maknanya adalah hasta atau lengan kambing. Wa kana tu'jibu. Dan bagian inilah bagian yang paling disenangi Rasulullah. Ya. Kalau berkorban itu biasanya dengan kagum mubah ya atau muharram yang berkorban sampai kanan, paha bagian kanan belakang. Tapi kalau Rasulullah yang disenangi adalah lengan kanan depan, ya. Bagian lengannya. Bahkan atau ini sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan yang dihidangkan sekarang ini bukan sate, ya, bukan gulai yang dipotong kecil-kecil. Karena orang Arab itu kalau masak itu kambing kulit itu kambing utuhan. Maka Rasulullah SAW yang dihidangkan sepotong lengan kambing tadi. Pada asyatin dan asyatan. Rasulullah kemudian apa? Beliau dahar dari daging sedikit demi sedikit. Ini menggambarkan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan para sahabat. Bukan langsung berkumpul langsung dimakan di rumah tidak. Beliau pun makan bersama dengan sahabat, bahkan sambil berbincang-bincang. Kalau selama ini sebagian kita menganggap makan perkawungan, sebenarnya tidak demikian. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan ilmu, bahkan ilmu yang penting, ilmu tentang akidah, ilmu tentang nasib manusia kelak di hari kiamat, justru sambil beliau dahar bersama dengan sahabat. Saat beliau sedang menikmati daging tersebut, maka beliau bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin manusia kelak pada hari kiamat. Wa hal tadruna bimada? Dan tahukah kalian bagaimana itu bisa terjadi? Kita tahu bahwa Rasul itu nabi yang keberapa? Pertama atau yang terakhir? Yang terakhir. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. La nabi ba'da, tidak nabi setelah Rasulullah. Lalu bagaimana Allah memuliakan Rasulullah ini? Ya, meskipun beliau nabi yang terakhir, bahkan mungkin secara usia beliau termasuk yang pendek usianya. Hanya 63 tahun, itu pun hitungan Hijriah. Sedangkan ada Nabi Nuh yang beliau tinggal bersama kaumnya al-fasanatin illa khamsina ana. 1000 tahun kurang 15, 950 tahun. Kenapa? Ya, kalau secara usia itu terpaut jauh. Ya, secara urutan kita terpaut jauh. Tradisi orang Jawa mungkin dahulu warisan itu gitu. Yang paling banyak dapat bagian itu sing gaji atau sing bontot. Yang paling barat, adiknya barat, seterusnya. Yang paling terakhir biasanya paling sedikit bagian. Dan karena yang sudah berinteraksi sejak awal, sejak paling lama ya yang paling tua.
sing ngopeni sing segala macam bisa paling kuat. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berikan dalam satu ayat, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah kemudian minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ya. Iqra' alayya, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, aqra'u alayka Al-Quran wa alayka unzil. Apakah aku akan bacakan Al-Quran kepada engkau, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku merasa senang untuk mendengarnya dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian membacakan surat An-Nisa sampai pada penggalan ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ya. Maka bagaimanakah ketika kami datangkan kepada setiap umat itu seorang saksi, yakni seorang saksi dari kalangan Nabi dan Rasul. Wajib Nabi ka'ala haula'i syahida. Sedangkan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Rasulullah ketika mendengar ini belum mengatakan hasbukallah, cukup sekarang wahai Ibnu Mas'ud. Yang penting yang masuk menoleh ke arah Rasul, kedua mata beliau telah basah dengan air mata. Karena apa? Bagaimana kelak tanggung jawab beliau menjadi saksi, menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat beliau sendiri. Mulai beralih pada hadis tadi, Rasul mulai menerangkan bagaimana bisa beliau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia, sedangkan beliau adalah Nabi yang terakhir. Belum boleh menerangkan peristiwa yang terjadi di padang mahsyar. Yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid. Karena Allah akan mengumpulkan manusia yang pertama sampai yang terakhir fi sa'idin wahid, di satu tanah lapang yang sama. Itulah yang mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika Allah gantikan bumi ini dengan bumi yang lain, digantikan langit dengan langit yang lain. Maknanya bukan kita suruh pindah ke planet Mars, planet Uranus atau Saturnus atau Jupiter, tidak. Maksud dari digantinya bumi dan langit adalah berubah sifatnya. Yang saat ini bumi ini ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pegunungan, ada lautan, di antara tidak ada. Semuanya rata dengan tanah. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusan. Dan kami akan jadikan apa yang ada di atas muka bumi itu sa'idan, menjadi tanah, menjadi debu, jurusan, yang kering, yang gersang. Yang kata satu Abbas, la nabata fiha wala asya. Tidak ada tumbuhan, tidak ada pohonan, kering kerontang, rata dengan tanah. Maka cukup untuk menghibur seluruh manusia tadi. Fayasma'uhumud da'i wa yanfuduhumul basar. Maka pada saat itu setiap orang dapat mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang berbicara, dan mereka dapat melihat apa yang ada di hadapannya. Maksudnya apa? Tidak ada yang terhalang. Ya, saat ini waktu tembok ini kita belum pernah makasih. Yang di sampingnya ada orang berbicara kan tidak? Tapi pada mahsyar semuanya nampak dengan jelas. Semuanya terdengar dengan jelas. Wa taqdunu syams. Allah SWT memberikan gambaran yang pada saat itu matahari akan didekatkan. Dalam satu riwayat disebutkan Ad-Ramaidin, hanya berjarak 1 mil dari kepala manusia. Kalau diukur itu kurang lebih 1,5 km. Pada bumi yang sekarang ini saja berjarak jutaan kilometer cahaya atau bahkan mungkin lebih. Tidak ada ukuran definitif karena belum ada yang bisa mengukur jarak matahari dengan bumi.
Adakah meteran dari bumi ke matahari? Hanya perakiraan manusia. Namun kelak di hari kiamat di padang mahsyar didekatkan sedekat-dekatnya. Wa yablughun nasu minal ghammi wal ghadab bima la yutiquna wa la yaqdirun. Maka manusia pun merasakan kesedihan, kegundahan serta penderitaan ma la yutiqun yang mereka tidak sanggup wa la yaqdirun dan mereka tidak mampu untuk memukulnya. Betul-betul tidak mampu dan sanggup lagi. Wa yaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka di saat-saat genting tersebut yang digambarkan dari riwayat yang lain, saking panasnya itu manusia ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di perut belakang, ada yang sampai di dalam dengan keringat sesuai dengan kadar iman dan amal masing-masing. Di saat itulah ada sebagian orang yang kemudian berinisiatif. Ini karena orang-orang saleh. Mereka berkata kepada sebagian yang lain, ala tarawna ma antum fihi, ala tarawna ma qad balaghakum. Tidakkah kalian melihat apa yang sedang kalian alami? Tidakkah kalian melihat apa yang telah sampai kepada kalian? Ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum. Nah, ini baik. Tidakkah kalian mencari siapakah yang akan memintakan syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Mereka sudah tersadar bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka saat itu kecuali Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang dapat meminta kepada Allah Ta'ala kecuali orang pilihan Allah yang menjadi perantara untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebagian yang lain kemudian menyampaikan ide. Apa idenya? Itu Adam. Datanglah kalian kepada Adam. Coba kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna Adam fayaqulu. Mereka pun berjalan menuju kepada Adam lalu mereka berkata, ya Adam, anta abuna abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau adalah nenek moyang kami, bapak sama manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi. Dan Allah yang meniupkan dari rohnya, roh yang Allah ciptakan sehingga engkau menjadi sosok manusia. Wa amara al-malaikata fasajadu laka. Dan Allah perintahkan malaikat untuk bersujud menghormati dirimu, maka mereka pun bersujud kepadamu. Ya, intinya sebelum mereka menyampaikan maksud dan tujuannya, lebih dulu mereka menyanjung seorang Nabi Adam alaihissalam. Beliau sebagai bapaknya manusia, diciptakan dengan tangannya, ditiupkan roh langsung Allah Ta'ala di dalam jasadnya. Bahkan Allah perintahkan malaikat bersujud kepada Adam. Ini adalah bentuk keutamaan yang besar. Yang tidak ada manusia yang diberikan keutamaan sebagaimana Adam alaihissalam. Mereka pun menyampaikan hajatnya. Apa kata mereka? Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Ala tara ma qad balaghana. Tidakkah engkau melihat penderitaan yang sedang kami rasakan? Fayaqulu Adam. Nabi Adam pun menjawab, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya hari ini Rabb Allah Ta'ala sedang marah, sedang murka, yang belum pernah Allah murka sebagaimana saat ini. Wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Dan Allah tidak akan pernah murka lebih daripada murkanya pada hari ini. Wa innahu nahani 'ala asy-syajarati fa'asaytuhu. Lalu Adam menyampaikan dalam tanda kutip aibnya, sebab mengapa beliau merasa tidak berani untuk meminta syafaat kepada Allah. Beliau mengatakan, dahulu Allah melarangku untuk mendekati pohon ini, fa'asaytuhu. Namun aku melanggar larangan Allah.
Bukan karena Adam sengaja, tapi karena dia terperdaya oleh tipu daya setan. Ya, oleh tipu daya iblis. Bahkan bukan hanya oleh iblis saja. Mohon maaf ya. Yang mau jauh-jauh itu tidak cuma iblis, tapi siapa? Hawa yang lebih dahulu terperdaya oleh tipu daya iblis. Karena Allah menyebutkan dua tipu daya yang kamu dari iblis. Allah menyebutkan tipu daya setan apa? Inna kaida syaitani dha'ifun. Tipu daya setan sebenarnya lemah. Yang berat itu apa? Tipu daya perempuan. Inna kaidahunna 'adzim. Dalam surah Yusuf disebutkan apa? Inna kaidahunna 'adzim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu begitu luar biasa. Daya pikatnya. Ini sedikit gambaran bahwa Nabi Adam akhirnya angkat-angkat. Beliau merasa tidak pantas untuk menghadap Allah, memintakan syafaat kepada manusia. Karena dahulu beliau dilarang untuk mendekati pohon. Satu pohon yang disebut oleh iblis dengan pohon khuldi. Jadi penamaan khuldi itu bukan dari Allah. Iblis yang mengatakan kepada Adam juga Hawa, hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kalian tunjukkan akan pohon khuldi, pohon kekekalan serta kerajaan yang tidak pernah musnah. Ini iming-iming daripada iblis. Bahkan setan itu kalau iming-iming nggak main-main, yang sumpah-sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai iblis bersumpah kepada keduanya Adam dan Hawa, aku ini orang yang aku ini memberikan nasihat. Saya itu termasuk orang yang baik. Kamu tak kasih nasihat yang baik. Emang kalau kamu nggak mencicipi buah ini. Jadi dengan segala tipu dayanya, bahkan mengesankan diri sosok yang bijak, sosok yang baik. Padahal ya adalah iblis yang tidak menyesatkan Adam dan juga Hawa. Yang singkat cerita, Adam alaihissalam kemudian menyesal. Nafsi di sini maknanya bukan saya tidak mau menolong kalian, tapi apa? Duhai matangnya diri, duhai matangnya diri. Jadi kata nafsi itu bukan kemudian setiap orang itu tidak perlu bikin orang yang baik, tidak. Tapi karena memang dirinya sendiri pun tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, apalagi orang. Adapun mereka, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian menemui Nuh alaihissalam. Siapa itu Nuh? Nuh ini adalah nabi yang rasul yang pertama. Jadi kalau berurutan nabi yang sering kita dengar ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nah, para ulama menguatkan bahwa Rasul yang pertama terutus ke muka bumi itu bukan Idris, tapi Nabi Nuh alaihissalam. Bedanya apa Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi, risalahnya itu secara khusus untuk pribadinya dan keluarganya. Ya, sebelum Nabi Adam di masa awal beliau, ya, itu belum ada umat yang lain kecuali beliau yang anak keturunannya. Adapun di masa Nabi Nuh, manusia sudah beranak pinak. Ada banyak kabilah, ada banyak keturunan. Maka beliau diutus untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya secara luas. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pun memuji Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awalul rusuli ila Allah. Wahai Nuh, engkau adalah manusia yang pertama kali, Rasul yang pertama kali Allah utus ke bumi. Wasammakallahu 'abdan syakura, dan Allah menamaimu hamba yang pandai bersyukur. Ya. Ini pada surah Al-Isra ayat yang ketiga. Dzurriyyatan man hamalna ma'ahu innahu kana 'abdan syakura. Jadi bagi keturunan yang kami kirimkan bersama dengan Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sungguh adalah hamba yang pandai bersyukur. Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhan. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagana. Tidakkah kamu melihat apa yang kami rasakan? Tidakkah kamu melihat penderitaan yang kami alami? Maka Nuh pun berkata dengan kalimat yang sama sebagian perkataan Adam alaihissalam, bahwa Allah hari ini murka dengan murka yang sangat dahsyat. Belum pernah sebelumnya seperti hari ini dan tidak akan pernah setelahnya. Lalu kemudian Nabi Nuh
menyampaikan kesalahan yang dulu pernah beliau lakukan. Apa itu? Wa annahu kanat liya da'watun 'ala qaumi. Dan sungguh dahulu aku pernah mendoakan keburukan atas kamu. Jadi Nabi Nuh itu sebenarnya hamba yang sangat bersyukur, hamba yang sangat sabar. Allah berikan kisah Nabi Nuh utuh dalam satu surat, namanya surat Nuh. Yang ditulis sampaikan, ya Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku sudah mendakwai kamu siang dan malam, sirran wa jahra, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Namun apa? Tidaklah bertambah dari kaumnya kecuali semakin jauh dari petunjuk Nabi. Sampai kira-kira 9 generasi bahkan 960 bukan waktu yang singkat. Selama waktu itu tidaklah kaum yang melahirkan keturunan kecuali apa? Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Nuh. Karena dalam satu riwayat yang tinggal bersama dengan Nabi Nuh dalam bahtera dari sekian banyak umatnya itu hanya berjumlah 12 orang. 12 orang dalam 950 tahun. Berarti kan Rasulullah yang sekarang sudah 1400 sekian tahun, 1443. Gitu ya? Berapa umatnya? Sudah tidak mau kita. Miliaran bahkan mungkin lebih daripada itu. Inilah Nabi Nuh yang sudah sekian lama bersabar atas kaumnya, akhirnya berapa? Sudah habis, barangnya sudah habis. Pokoknya, maka beliau berdoa kepada Allah. Wa qala Nuh Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Ya Rabb, berkata Nuh, wahai Rabb, ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan di atas muka bumi ini satupun dari orang-orang kafir. Ini doa laknat kepada kaum. Yang betul Allah ijabah doanya, tidak tersisa satupun seorang pun termasuk putranya. Salah satu salah putranya Kan'an yang sudah dibujuk-bujuk ayahnya. Namun akhirnya apa? Anaknya justru bersama dengan orang-orang kafir, tenggelam bersama dengan mereka. Maka menyesal. Dua saja Nabi Nuh masih mampu bersabar. Barangkali Allah berikan keajaiban umatnya itu beriman kepada Allah. Karena betul dari keturunan yang tersisa tadi itu sampai ke saat ini adalah bagian itu umat Nabi. Yang beriman sekarang ini kita ini masih ada runutan sampai kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang belum dilempari batu sampai berjalan-jalan, bahkan diperangi oleh kaumnya, namun apabila kita bersabar dalam mendakwahkan Islam, ini Allah berikan kepada beliau umat yang terbanyak, terbesar secara mutlak di atas nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh berkata, "Nafsi, Tuhan malamnya diri. Idhabu ila Ibrahim." Dan Nabi Nuh memerintahkan, pergilah kalian kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan berbagai keutamaan yang berlimpah. Mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluh." Engkau adalah Nabi Allah dan juga kekasih Allah. Tidak semua Nabi itu disebut dengan Khalil. Khalilullah itu diantara Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang menunjukkan apa? Kedekatan Nabi tersebut dengan Allah. Betul-betul dekat. Lalu mereka berkata, "Isyfa'lana ila rabbik." Mintakan syafaat untuk kami kepada Allah. Tidak akan kau melihat kondisi kami, tidak akan melihat penderitaan kami, namun Nabi itu juga angkat tangan. Apa kesalahan beliau yang menjadikan beliau malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyebutkan tiga kebohongan yang pernah beliau ucapkan. Dalam tanda kutip ya, kebohongan yang dibolehkan sebenarnya. Kebohongan yang pertama adalah ketika kaumnya itu merayakan perayaan mereka. Nabi Ibrahim kalau diajak untuk bersama-sama merayakan perayaan syirik mereka itu,
Namun Nabi Muhammad berkata, ini sakit, aku ini sakit. Walau tanpa nujum, seraya melihat ke arah bintang. Maksudnya apa? Beliau mengelabui kaumnya agar tidak turut serta dalam ritual syirik mereka. Ya, dengan kebohongan yang kebohongan sudah berdasar. Maksud beliau sakit bukan sakit fisiknya, tapi apa? Sakit hati beliau melihat kaumnya yang kufur kepada. Kebohongan yang kedua adalah ketika beliau punya kesempatan, beliau bilang sakit karena hendak sakit. Itulah kesempatan beliau untuk menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Dihancurkan semua berhala yang ada dalam tempat ibadah mereka kecuali satu yang paling besar. Dikalungkan senjata yang Nabi Ibrahim itu pada yang paling besar ini. Hingga ketika mereka kembali kepada tempat ibadahnya, kaget bukan berkanan kepada man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minal zalimin. Siapa yang berani-beraninya melakukan ini kepada Tuhan kita, sungguh dia adalah orang yang zalim. Tersebutlah nama dia disidang Bapak Ibu di hadapan orang-orang tuanya, termasuk para pembesar kaumnya tadi. Ditanya, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kamu? Ibrahim. Apa kata dia? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan itu yang paling besar itu. Fas'aluhum in kanu yanzurun. Maka tanyakan kepada mereka yang sudah hancur ini jika mereka bisa berbicara. Maksud yang paling besar itu ya, dalam ilmu maknanya ya, batinnya Nabi Ibrahim bukan berhala yang paling besar. Yang paling besar di antara mereka adalah Ibrahim sendiri. Karena dia ahli tauhid, sedangkan yang lain ahli syirik. Nah, itu sebuah kebohongan yang Nabi Ibrahim merenungkannya. Yang ketiga adalah ketika beliau bersama dengan istrinya dalam satu perjalanan, sedangkan satu ada seorang penguasa, ya, yang penguasanya punya kebiasaan yang buruk, memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, mengapa tuh? Perempuan kalian gampang itu yang sangat bahaya. Ya, kalau ada istilah pelakor ya, ini bapak-bapak yang merebut istri orang. Dan betul, tersiarlah kabar bahwa ada seorang perempuan bersama dengan suaminya, perempuan yang sangat erotan, tidak ada istri dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim datangkan bersama istri, ditanya, siapakah ini? Beliau mengatakan, hadihi ukhti. Ini adalah saudariku. Secara boleh mengatakan ini saudariku, tapi batin mengatakan saudari dalam iman. Sama-sama beriman, sedangkan orang beriman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Namun beliau merenungkan tiga kalimat dusta yang meskipun itu boleh sah dalam Islam. Tiga kebohongan dibolehkan, bohong kepada musuh, ya. Kemudian kedua, bohong mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istri atau istri kepada suami untuk mengambil hati. Itu boleh. Namun Ibrahim angkat nafsi dua malaknya itu. Inhabu ila Musa. Pergilah kepada Musa. Datanglah mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang punya keutamaan kalimullah sebagai nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Namun Nabi Musa alaihissalam diundang langsung oleh Allah. Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi. Ketika Nabi Nuh dipanggil langsung oleh Allah di lembah suci bernama lembah Hua. Disitulah Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung oleh Allah. Yang sebelum Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia atau beliau dapat melihat Allah. Ya Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, biarkanlah aku melihat menatap wajahmu. Namun apa kata Allah? Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Kata Allah, engkau tidak akan bisa melihat. Walakin انظر إلى الجبل. Namun lihatlah ke arah gunung itu. Jika gunung itu tetap utuh di tempatnya, maka engkau akan bisa melihat. Lalu Allah menampakkan
cahaya kemuliaan, cahayanya gunung tadi hancur lebur, Nabi Musa itu pingsan. Ketika beliau bangkit, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak boleh kita meminta, ya Allah aku ingin melihat. Kita akan melihat Allah Ta'ala kapan? Dalam hari kiamat. Nabi Musa dengan berbagai keutamaannya, beliau pun angkat tangan. Apa kesalahan beliau? Dahulu beliau pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Itu pun bukan karena kesengajaan beliau. Ketika ada seorang Bani Israel bertikai dengan pribumi Mesir, ya. Sedangkan Bani Israel itu bagi pribumi Mesir atau bagi orang Mesir itu budak. Nabi Musa yang saat itu sedang hadir di situ dimintai bantuan oleh si Bani Israel ini, yang merupakan bagian daripada Nabi Musa sendiri. Tanpa disengaja Nabi Musa melayangkan satu pukulan. Bahwa Nabi Musa Allah alaihi. Musuhnya si Bani Israel yang pergi Mesir tadi kena ujub pukulan dari Nabi Musa, sekali pukul roboh dan meninggal dunia. Seketika itu Nabi Musa menjadi buronan, dicari-cari oleh pemerintah Mesir hingga beliau hijrah dari Mesir kemana? Ke Madian yang di Palestina. Meskipun itu bukan murni kesalahan beliau dan memang bukan kesalahan beliau, namun beliau melakukan. Tidak semestinya beliau memukul orang, maka beliau mengatakan nafsi, Tuhan malamnya. Beliau tidak sanggup untuk memintakan syafaat kepada Allah. Beliau pun mengatakan, idhabu ila Isa, pergilah kepada Isa alaihissalam. Nabi Isa yang juga punya banyak kelebihan. Allah menciptakan Nabi Isa ini tanpa ayah, langsung mengirimkan roh kepada perut Nabi, perut ibunya Imam Maryam. Bukan hanya itu, ketika Nabi Isa lahir masih dalam gendongan, beliau bisa berbicara. Bahkan statusnya sejak itu sudah jadi nabi. Ketika ibunya menggendong Nabi Isa, berkatalah Bani Israel, orang-orang yang ada sekelilingnya, ya Harun, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai saudaranya Harun, kamu sudah berbuat dengan perbuatan yang kecil. Namun apakah kalian menjawab? Tidak. Fa'asyarat ilaihi. Maryam hanya mengisyaratkan kepada dari. Lalu mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan bayi yang masih dalam gendongan? Tiba-tiba bayinya bisa ngomong. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkatalah bayi tadi, inni 'abdullah, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberikan kitab oleh Allah pada bayi. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku sebagai nabi padahal masih bayi. Maka tidak heran kemudian dari orang-orang yang ada sekeliling Nabi Isa ini sampai menuhankan Nabi Isa. Karena nanti masih ada segudang mukjizat yang lain, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, atau hewan yang sudah mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta, dan penyakit-penyakit yang sulit diobati saat itu. Nabi Isa dengan berbagai keutamaan beliau, ternyata beliau juga angkat tangan tanpa menyebutkan kesalahan apa yang Nabi perbuat. Sampai akhirnya beliau mengisyaratkan, idhabu ila Muhammad, pergilah jalan kepada Nabi Muhammad. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mereka menyampaikan, ya Muhammad, anta Nabiullah, anta Rasulullah, wa khatamal anbiya, Allah penutup para nabi, wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Dan Allah telah menghapuskan dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, na'am ana lah, ya akulah orangnya. Kalau Rasulullah melanjutkan ceritanya tadi, ini masih berkaitan dengan dahar daging tadi, hanya dengan obrolan warung kopi, tapi ini obrolan yang luar biasa. Beliau menyambung sabda beliau, fa'anqalitu hatta fa'ati tahta al-'arsy. Aku pun lalu berjalan
menuju kepada arsy Allah Ta'ala dan untuk berhenti di bawah arsy-Nya Allah. Ya, arsy-Nya apa? Istilahnya singgasana. Itu puncaknya puncak, sudah tidak ada lebih tinggi daripada arsy Allah. Dan surga itu ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi, aku pun bersujud kepada Tuhanku. Tsumma yaqta'u Allahu 'alayya wa yudhibuni min mahamidi. Aku pun bersujud kepada Rabbku dan Allah mengajarkan kepadaku berbagai pujian, berbagai sanjungan untuk Allah. Perhatikan kita di sini, di antara amal ibadah yang paling besar nilainya, di antara gerakan ibadah yang paling besar nilainya apa? Sujud kepada. Maka diperintahkan dia untuk memperbanyak sujud agar kelak sujud kita diterima oleh Allah. Karena Nabi pun untuk beliau meminta syafaat Allah Ta'ala tidak langsung nganggung. Beliau lebih dulu merendah serendah-rendahnya di dalam Allah Ta'ala, bersujud yang sujud yang lama. Di situlah beliau memuji Allah dengan berbagai pujian yang belum pernah diajarkan oleh siapapun sebelum beliau. Baru diperintahkan Muhammad ya Muhammad ya Rasulullah, bagi Muhammad angkat kepala. Wasallallahu, mintalah bisa akan diberi apa yang kau minta. Washfa'u syafa', dan berikan syafaat karena engkau diizinkan memberikan syafaat. Di sinilah keutamaan Nabi Muhammad dan juga umatnya. Tahu Bapak Ibu, apa permintaan Rasul pertama kali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala? Ketika semua orang terdiam, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang berani berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, dan dia pasti berkata dengan perkaranya. Pertama yang beliau sampaikan bukan tentang diri beliau, bukan tentang keluarga, anak istri beliau. Beliau mengatakan, ya Rabbi ummati, ya Rabbu umatku ya Allah, umatku. Kalimat yang sama sebagaimana sebelum beliau meninggalkan dunia, yang beliau ingat bukan anak dan istri, tapi siapa? Umatnya Bapak Ibu. Ummati. Dan beliau wasiatkan as-salatu wa ma malakat aymanukum. Wahai kamu, ingatlah salat dan ingatkanlah budak-budak kalian dan budak-budak kalian. Hingga memerintahkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, adkhilil jannah, masuk ke surga. Min ummatika, dari umatmu, man la hisaba alaihi, mereka yang tidak dihisab. Berapa? 70. Ini sudah percepatan Bapak. Ya, ibarat sekarang yang sedang berdiri di jalan tol, kecepatannya tidak kurang atau tidak lebih dari 30 km. Itu sudah sangat lama mas. Bagaimana dengan hisab di padang mahsyar? Maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan kita kelak di yaumul hisab, di yaumul mahsyar, serta Allah memudahkan kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan banyak kita mencontoh sunnah beliau serta mengikuti risalah beliau di akhir zaman. Demikian kajian dari sponsor hari ini. Barakallahu fikum. Semoga terima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang sebagai Ustaz Fidro, materi tentang kajian syafaat dan agama. Bapak Ibu, jadi oleh majelis takjid ada titipan dari hamba Allah. Nanti di snack yang penyelenggaraan nanti kalau ada nomornya ditukar request kepada Pak Ahmad. Ayo sambil tunjuk sambil membuka tempat snack itu, kalau ada nomornya nanti ditukar request kepada Pak Ahmad. Sambil kita